Izin maaf terlambat, ada kegiatan di MPR tadi. Pak Kalemdiklat dan seluruh jajaran yang saya hormati, Pak Kasespim yang baru, kemarin kita rapat masih Kapolda NTT, 2 hari kemudian jadi hadir lagi di Kasespim. Pak Daniel Tahi Sulitonga, ini sahabat saya. Golfnya hebat ini Pak Ketua. Oh hebat Pak. Itu handicap 1 Pak. Kalau kita pairing sama dia Pak, udah naik terus kita di lapangan kalau beli ini. Baik, tadi banyak disinggung kawan-kawan terkait menyangkut masalah pendidikan dan latihan di institusi kepolisian. Tentunya bahwa lewat pendidikan dan latihan inilah kita bisa berharap betul ya, sumber daya manusia di institusi kepolisian melahirkan kepribadian yang betul-betul memiliki moralitas yang tinggi, integritas, dan kemampuan profesionalisme di bidang dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Bayangkara. Kalau kita melihat beberapa perkembangan terakhir-terakhir ini, ya, memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak masalah-masalah yang terjadi di internal kepolisian. Ya. Tadi juga banyak disinggung oleh kawan-kawan. Ya. Sebenarnya ini menjadi perhatian bagi kita dan sekaligus menjadi keprihatinan. Karena kalau melihat dari jenjang pendidikan yang ada di institusi, itu kan melalui beberapa tahapan ya Pak Kalemdik, ya. Mulai dari Taruna, lalu kemudian Sespim, Sespimti, bahkan Lemhanas dan sebagainya. Tapi masalahnya kemudian, ya seperti ada yang tadi menyinggung kalau saya tidak salah, masalah Kapolres nggak ada dan yang lain-lainnya kan begitu. Nah itu kan juga tidak terlepas ya, dari peranan kawan-kawan yang ada di Lemdik ini untuk melahirkan ya, insan-insan yang betul-betul melaksanakan tugasnya yang ada di tengah-tengah masyarakat agar bersikap profesional, ya, memahami betul tentang tugas dan fungsinya. Nah ada 2 yang menurut saya yang perlu menjadi perhatian. Pembentukan anggota pada saat di pendidikan, lalu kemudian pengembangan, kan begitu. Kemarin Pak Kalemdik di Taruna itu sudah sampai 3 tahun lagi ya Pak ya? Kan kemarin-kemarin 4 tahun, sekarang dipotong jadi 3 tahun. Nah ini kan menurut saya perlu jadi bahan evaluasi. Karena ini masalah pembentukan Pak. Anak-anak kita dalam dalam menjalankan pembentukan karakter yang selama ini 4 tahun itu justru dikurangi jadi 3 tahun. Nah ini yang menurut saya bahwa beda misalnya ketika pengembangan. Ya, kalau di Sespim misalnya 7 bulan jadi 5 bulan. Atau yang Sespimti yang sekian. Tapi ketika dalam proses pembentukan itu betul-betul harus matang gitu loh. Ya, kan banyak hal yang terjadi di situ Pak ya. Mulai dari masalah moral, masalah karakter, masalah leadership dan sebagainya. Dan itu harus ditanamkan pada saat pembentukan. Pada saat dia sekolah. Jangan justru dikurangi. Hanya dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Jadi banyak tahapan-tahapan selama setahun itu yang tidak dilalui. Nah bagaimana ketika misalnya dia sudah terjun ke masyarakat sementara tidak melalui tahapan yang matang kan begitu. Nah ini penting juga menjadi perhatian dan evaluasi. Ya kalau saya dengar kemarin ini hanya karena persoalan efisiensi. Tapi jangan sampai efisiensi lalu kemudian mengorbankan ya anak-anak kita dalam hal pembentukan karakter yang betul-betul bisa diharapkan profesional dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya ketika terjun di tengah-tengah masyarakat. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua,
Memang cukup banyak Pak ya, ketika misalnya adik-adik kita yang dari daerah-daerah ini kan semua antri ini. Mulai dari sekolah Pak Daniel ya. Pak Tahi, ketika mendaftar Sespim, peratusan yang diterima hanya sekian. Ya, lalu kemudian masuk Sespimti semakin mengerucut lagi sedikit tinggal masuk di PIM dan sebagainya. Nah, adakah suatu kebijakan ataukah adakah suatu cara yang bisa dilakukan, karena banyak juga yang katakanlah sudah lulusan Akpol itu pensiunnya hanya di tingkat AKBP atau Kompol atau Kombes paling maksimal ketika dia tidak melalui pendidikan kan Pak gitu. Dia tidak mendapatkan kesempatan. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk itu. Nah, adakah suatu terobosan yang bisa dilakukan oleh Lemdik ini supaya mereka-mereka yang ada di pelosok-pelosok sana, yang ada di daerah-daerah terpencil yang memang tidak punya akses itu bisa juga mengenyam pendidikan yang betul-betul ya, ini kan mereka masuk di kepolisian ini karena karir kan begitu. Bagaimana bisa, karena cita-citanya semua itu pasti sama dengan bapak-bapak punya bintang di pundak gitu loh. Ya kan begitu. Tidak hanya pada itu jabatan-jabatan ya katakanlah perwira-perwira menengah, tapi semua ingin bintang. Nah, kesempatan untuk mendapatkan itu kan harus lewat pendidikan, harus lewat sekolah, paling tidak Lemhanas, Sesko misalnya dan sebagainya. Kalau tidak bisa masuk di Sespati. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa masalah pendidikan dan latihan di institusi kepolisian ini secara keseluruhan saya menghargai untuk itu. Ya cukup banyak juga anggota-anggota kita ya seperti dikatakan banyak yang baik, tapi ada juga oknum yang menyalahgunakan. Ya kalau kita tidak bisa juga samaratakan ya. Bahwa kemudian ada yang menyalahgunakan kewenangan, ada yang berbuat ya wajar, di semua institusi juga ada Pak Daniel, di semua institusi ada. Tapi kan lalu kemudian kita mengeneralisir bahwa institusi ini kepolisian seperti itu. Nah, bahkan ada anekdot sekarang Pak Daniel Tahi. Ini katanya enggak usah lagi kita masuk di di kepolisian. Ya cukup kita belajar bertani aja, masuk institusi kepolisian, nanti kita juga pada akhirnya juga disuruh nanam jagung gitu loh. Jangan sampai juga itu terjadi, walaupun kita dukung program pemerintah, ya program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Tapi tugas fungsi utama kepolisian itu betul juga harus dijaga. Jangan sampai tugas utamanya diabaikan, tugas tambahannya jadi perhatian khusus, lalu kemudian dianggap bahwa institusi kepolisian tidak mampu lagi menjaga keamanan dan ketertiban, lalu kemudian diambil TNI, ya kan begitu. Nah ini kan mendowngrade institusi. Itu jadi, karena banyak juga yang berpikiran seperti itu Pak. Ya untuk apalagi katanya masuk pada akhirnya juga kita jadi disuruh nanam jagung dia bilang. Tapi saya kira ini hanya asumsi aja ya. Yang belum tentu juga bahwa kita masih tetap percaya bahwa institusi kepolisian ini adalah institusi yang diberikan amanat konstitusi dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban, bukan institusi lain. Makanya saya keberatan kemarin ketika ada institusi lain melakukan MOU dengan institusi yang tugas pokok fungsinya itu adalah kepolisian. Tapi itu disikapi oleh presiden kita lalu kemudian keluar perpres kan begitu. Saya kira itu. Pimpinan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opung, Hinca, Demokrat.